Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Video ini sengaja saya buat beserta nanti channel YouTube-nya, sengaja untuk menjaga silaturahmi di antara kita. Di tengah masa pandemi COVID-19, pemerintah menghimbau kepada kita semua agar melakukan social distancing. Kita membatasi pertemuan secara fisik dan langsung untuk memutus mata rantai persebaran virus corona. Namun dalam keadaan yang seperti itu, saya berharap kita bisa tetap terhubung, menyambung rasa, menyambung pikiran, berbagi cerita, terutama dengan teman-teman yang biasa mengundang saya untuk hadir di dalam berbagai diskusi, baik itu seminar, workshop, pelatihan, maupun kuliah umum di perguruan tinggi yang ada. Dalam hal ini, saya diundang oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel untuk berbicara mengenai Idul Fitri. Oleh karena itu, saya ingin sambut dulu mahasiswa-mahasiswi Stikas Immanuel. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Juga ingin saya sapa para ibu, bapak dosen pembimbing, juga pengurus Stikas Immanuel. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dalam melewati berbagai cobaan yang sangat berat di beberapa bulan terakhir ini. Saya beberapa kali diundang oleh Stikas Immanuel dan dalam 1 tahun bisa beberapa kali, termasuk dalam acara buka bersama, buka puasa bersama, atau dalam acara halal bihalal Idul Fitri. Ada banyak orang mungkin yang bertanya kepada saya, kenapa Stikas Immanuel, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel, yang itu milik lembaga Kristen, kok mengundang saya untuk bicara tentang puasa, tentang halal bihalal lebaran, dan seterusnya. Saya ingin menjawab, justru disinilah letak kekuatan Stikas Immanuel. Stikas Immanuel tidak hanya mencetak mahasiswa-mahasiswi yang profesional di bidang ilmu kesehatan, tapi juga menginginkan mahasiswa-mahasiswinya fasih dalam berbicara tentang nasionalisme, kebersamaan, perdamaian, dan toleransi. Karena biasanya saya diundang untuk bicara tentang bagaimana hubungan agama dengan kebudayaan. Agama secara umum, agama apa saja. Bagaimana hubungan antara agama dengan etos kerja. Bagaimana keterkaitan antara agama dengan wawasan kebangsaan. Bagaimana agama tidak menjadi penyekat persatuan dan kesatuan nasional. Sebaliknya, agama menjadi spirit kita semua bisa bersatu dalam visi kemanusiaan, berbangsa dan bernegara. Bagaimana agama bisa menghidupi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini membawa pemahaman kepada kita semua bahwa Stikas Immanuel sekali lagi tidak hanya ingin mencetak mahasiswa-mahasiswi yang profesional di bidang ilmu kesehatan, tapi juga memiliki jiwa nasionalisme, jiwa pengabdian kepada bangsa dan negara. Juga menginginkan bahwa spirit agama yang dianut oleh masing-masing, walaupun berbeda, tetapi menjadi tungku penyemangat dalam kerja-kerja kemanusiaan. Nah, dalam konteks itulah saya bisa berjalan bersama dengan Stikas Immanuel. Dan yang saya tahu juga mahasiswa-mahasiswi di Stikas Immanuel itu tidak dikhususkan untuk teman-teman yang beragama Kristen. Di dalamnya saya sering bertemu dengan mahasiswa-mahasiswi yang beragama Hindu, beragama Buddha, beragama Konghucu, penghayat kepercayaan, dan tentu saja sering bertemu dengan mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari agama Islam, yang jumlahnya bisa jadi lebih di atas 50%. Itulah yang membuat Stikas Immanuel mendirikan sebuah masjid
untuk memfasilitasi agar teman-teman muslim, karyawan, dosen, dan mahasiswa bisa beribadah dengan baik di lingkungan Stikes Immanuel. Jadi saya kira di kampus ini perbedaan agama tidak menjadi penyekat, tapi justru menjadi spirit bersama agar kita bisa mengabdi kepada kemanusiaan. Untuk itu saya sampaikan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada Stikes Immanuel. Terkait dengan apa yang akan kita bahas, yaitu Idul Fitri. Yang pertama, Idul Fitri itu merupakan hari besar umat Islam yang dirayakan setelah umat Islam melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Idul Fitri sering disebut sebagai hari kemenangan karena dalam sebulan penuh itu orang-orang yang berpuasa berjuang, berperang melawan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita dua potensi. Satu, potensi jasmaniah, dan yang kedua potensi ruhaniah. Potensi jasmaniah itu tubuh yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, yang di dalamnya terdiri dari panca indera. Ada mata, ada kuping, ada hidung, ada mulut, ada pikiran, akal, ada pikiran, dan ada hati. Potensi ruhaniah adalah fungsi dari kesemua itu. Kalau jasmaniahnya adalah mata, maka potensi ruhaniahnya adalah kemampuan melihat sesuatu yang baik. Kalau potensi jasmaniahnya adalah kuping, potensi ruhaniahnya adalah kemampuan mendengarkan. Kalau jasmaniahnya adalah mulut, maka potensi ruhaniahnya bagaimana orang tersebut menggunakan mulut dengan sebaik-baiknya. Begitupun otak. Otak itu jasmaniah, tapi berusaha untuk berpikir sesuatu yang baik terus-menerus, itu adalah potensi ruhaniah. Oleh sebab itu, ada lagu Bimbo yang menyatakan, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berakal tapi tak berpikir. Nah, itu menunjukkan sosok manusia yang memiliki potensi jasmaniah tapi tidak mengasah potensi ruhaniahnya. Harusnya manusia itu seimbang antara potensi jasmania dengan potensi ruhaniah. Nah, manusia diberi oleh Allah dua potensi itu, dan agar digunakan sebaik-baiknya untuk menyembah Allah dan untuk mengabdi kepada sesama manusia. Tapi dalam perjalanannya seringkali manusia lupa, seringkali manusia luput dan tergelincir kepada berbagai perbuatan dosa. Nah, agama kemudian turun, membawa syariat, membawa cara-cara beribadah untuk selalu mengingatkan agar manusia kembali kepada fitrah kemanusiaannya itu. Nah, salah satu ritus agama untuk mengembalikan kepada fitrah itu adalah dengan berpuasa dan berperang dengan hawa nafsu dirinya sendiri. Nanti di akhir, di Idul Fitri dinyatakan sebagai pemenang. Jadi yang menang itu yang ikut berperang. Kalau tidak ikut berperang, tidak usah mengharapkan kemenangan. Gitu. Nah, puasa sendiri, kenapa sih dalam puasa kita ingin mencapai kemenangan? Atau ada pertarungan apa di dalam puasa itu? Ada pertarungan antara diri kita dengan kemauan kita yang tidak terkendali. Kita inginnya makan, kita inginnya minum, kita inginnya hidup sebebas-bebasnya. Nah, dalam berpuasa itu semua direm. Puasa sendiri diambil dari bahasa Sanskerta. Karena kalau dalam bahasa Arab menggunakan istilah saum. Nah, diambil dari bahasa Sanskerta karena intinya sama, bahwa puasa itu artinya menahan diri. Yang membatalkan puasa itu ada 3. Makan, minum, dan berhubungan suami istri. Apakah itu tidak boleh? Itu boleh, tapi di bulan puasa harus ditahan. Dari imsak, dari subuh sampai maghrib.
Nah, jadi puasa itu bukan melarang, tapi puasa itu menahan. Kenapa menahan? Agar kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kenapa mengendalikan diri kita sendiri? Agar kita bisa menguasai diri kita sendiri. Nah, kalau berhasil dalam sebulan penuh itu, kita mengendalikan diri kita sendiri, maka kita disebut pemenang. Dan pada 11 bulan berikutnya, kita akan membuktikan bahwa kita ini hasil dari gamblengan yang namanya puasa. Itu artinya kenapa Idul Fitri disebut sebagai hari kemenangan. Jadi orang yang berhasil dengan puasa nanti akan ada istilah kembali kepada fitrah. Fitrah apa? Fitrah kemanusiaan itu. Fitrah kemanusiaan yang punya dua potensi, potensi jasmaniah dan potensi rohaniah. Makanya berpuasa itu sendiri akan terasa dua manfaatnya, baik secara kesehatan lahir maupun pertumbuhan spiritualitas batin. Dengan seperti itu, tujuan puasa itu sangat universal, membangun kemanusiaan yang utuh. Maka dari itu tidak heran kalau puasa ini juga terdapat dalam berbagai tradisi agama. Karena semua agama bertujuan untuk membangun keutuhan manusia baik jasmani maupun rohani. Jadi di semua agama ada ajaran puasa, hanya teknisnya yang berbeda-beda, caranya yang berbeda-beda. Tapi tujuan intinya sama, menahan diri dari keliaran kita sebagai manusia. Dan dengan berpuasa kita bisa mengendalikan diri kita dan kita bisa menguasai diri kita. Dalam berpuasa kita membangun sebuah nilai-nilai. Yang pertama adalah nilai solidaritas. Orang yang berpuasa itu akan tumbuh jiwa solidaritasnya. Karena dia belajar merasakan apa yang jarang dia rasakan. Pada saat dia lapar, dia tahu bagaimana caranya menahan lapar. Pada saat dia kehausan, dia tahu bagaimana caranya mengatasi kehausan. Yang mungkin dia hanya sebulan berpuasa, tetapi sebetulnya ada banyak manusia yang sepanjang hidupnya puasa. Nah, dalam berpuasa kita membangun solidaritas kemanusiaan. Yang kedua, dalam berpuasa kita membangun rasa empatik. Jadi kalau kita tahu rasanya lelah, kita akan empatik kepada orang-orang yang keletihan. Setelah kita tahu merasakan bagaimana dahaga, kita akan lebih empatik kepada orang-orang yang merasakan dahaga. Jadi puasa itu membangun empatik. Yang ketiga, puasa ini membawa kita kepada sebuah kesabaran. Yang tadi itu, sabar untuk tidak makan dahulu. Setelah makanannya siap, sabar untuk tidak serakah. Jadi membangun kesabaran. Menahan sesuatu yang sesungguhnya boleh untuk tetap dikendalikan. Dalam konteks sosial bisa saja seperti ini. Kita ini punya uang. Kita bebas belanja. Tetapi etos puasa mengajarkan kepada kita agar kita menahan diri untuk tidak boros dan uangnya lebih baik digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih penting yang kita butuhkan saat itu. Jadi puasa itu bisa sebagai sebuah ritus ibadah, juga bisa menjadi etos sosial. Nah, dalam puasa kita diajarkan untuk membangun kesabaran. Yang selanjutnya, puasa itu menjaga kita untuk tetap produktif. Dalam keadaan kita menahan diri dari lapar, menahan dari haus, terus kadang kita tidak konsentrasi, tapi kita punya kewajiban agar tetap menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, dalam situasi itulah kita ditantang untuk tetap produktif. Ini akan membawa nilai baik. Setelah kita selesai puasa, harusnya lebih produktif lagi. Karena saat puasa pun kita tetap produktif, apalagi saat kita tidak sedang dalam hambatan. Nah, dari beberapa etos itu, diharapkan setelah Idul Fitri, manusia
berjalan pada etos-etos yang disebutkan tadi. Dalam konteks sekarang kita menghadapi COVID, rasanya beberapa etos itu penting. Saat pemerintah menyuruh kita untuk tidak keluar rumah, kita sabar untuk tidak memaksakan diri keluar rumah. Pada saat kita melihat orang-orang yang karena corona ini terdampak secara ekonomi, kita tumbuh jiwa empatik. Sehingga kita bisa menolong sekemampuan kita. Juga kita empatik kepada pemerintah. Karena pemerintah itu sangat rumit. Kepada aparat penegak hukum. Sangat rumit. Jadi kita tidak mudah marah-marah karena kita sudah diajarkan dalam berpuasa ini untuk empatik kepada orang lain. Nah, dengan kita empatik kepada pemerintah, kita empatik kepada aparat penegak hukum, kita empatik kepada orang-orang yang terdampak, akhirnya yang muncul bukan kekesalan, tapi yang muncul adalah perasaan ingin membantu sebisa mungkin. Nah, itu adalah bagian dari etos puasa. Kemudian di masa pandemik ini, seperti tadi dalam nilai puasa, kita juga butuh solidaritas. Tidak mungkin situasi ini bisa lepas dengan sendirinya. Kita harus bergandengan tangan, bahu-membahu untuk tetap bekerja sama agar pandemik ini cepat berlalu. Butuh solidaritas. Yang selanjutnya, situasi kita memang terbatas. Tapi kita tidak bisa diam. Kita harus tetap produktif. Makanya muncullah berbagai seminar melalui aplikasi-aplikasi telekonferensi seperti kita sekarang ini. Ini agar menjaga dalam berbagai keterbatasan kita tetap produktif. Nah, setidaknya itu beberapa nilai puasa yang bisa kita terapkan dalam situasi pandemik ini. Solidaritas, empatik, sabar, produktif. Apakah ada nilai-nilai lain? Ada. Kita semua bisa menggali dari puasa yang kita laksanakan sebulan kemarin. Apa insight yang kita rasakan setelah kita menjalani puasa sebulan penuh itu? Nah, teman-teman mahasiswa, teman-teman mahasiswi yang menjalankan puasa, silahkan merefleksikannya sendiri. Kira-kira hikmah apa yang diperoleh setelah menjalankan ibadah puasa itu? Dan hikmah itu apa gunanya untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Dengan seperti itu, puasa kita akan bermakna, Idul Fitri kita akan betul-betul menjadi momentum kembalinya kita kepada fitrah kemanusiaan. Menjadi momentum kita memperoleh kemenangan. Kalau kita tidak melakukan dua refleksi itu, bulan puasa akan lewat begitu saja. Jadi teman-teman sekalian yang kemarin menjalankan puasa, juga teman-teman lain yang mungkin tidak menjalankan puasa, kita bisa sama-sama refleksi. Dalam sebulan kemarin, apa yang kita rasakan? Apa hikmah yang kita peroleh? Dan dari hikmah itu memberi bekal apa untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwa peribadatan apapun harus tidak henti-hentinya kita maknai, kita refleksikan agar ibadah kita berguna untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Sekali lagi, selamat buat teman-teman muslim yang sudah menyelesaikan ibadah puasa selama sebulan. Juga terima kasih kepada teman-teman yang memeluk keyakinan agama lain tapi tetap mengapresiasi teman-temannya untuk menjalankan puasa selama sebulan penuh. Sehingga kita semua masing-masing bisa memperoleh hikmah yang sama. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.